Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tesya Sahlani Pratiwi MM yang telah memberi kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cadika Sanavisa sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Anastasia Salima dan Rizka Mawati Telaum Banua. Di sini kita mengambil tema dengan judul menganalisis permasalahan pemberhentian tenaga kerja atau PHK pada perusahaan PT Sai Apparel. Berikut adalah analisis dari PT Sai Apparel. Perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada PT Sai Apparel Semarang diantaranya adalah pemotongan uang transport, uang cuti haid, dan uang makan bagi pekerja, serta keterlambatan gaji bagi pekerja dan pekerja yang terbukti berjualan di lingkungan perusahaan pada saat jam kerja. Perusahaan ini melakukan PHK atau pemberhentian kerja kepada hampir 8.000 karyawan pekerjanya. Mulanya pada 2012 hingga 2023, PT Sai Apparel juga terdampak pandemi COVID-19 hingga melakukan PHK secara bertahap. Penyebab terjadinya PHK. PT Sai Apparel Industrial di Semarang, Jawa Tengah melakukan PHK massal karena perusahaan tersebut mencari lokasi dengan biaya operasional yang lebih murah. PT Sai Apparel kemudian memutuskan untuk relokasi ke Koblobolan. 2012 sampai 2023 PT Sai Apparel terdampak pandemi COVID-19 sehingga melakukan PHK secara bertahap. Selain itu, faktor penurunan produksi, menunggaknya uang lembur karyawan-karyawannya serta pemilik dari PT Sai Apparel menjual sebagian besar lahannya kepada PT Daichrome sebanyak 50% lahan PT Sai Apparel di Semarang disewakan sehingga beberapa gedung harus dikosongkan. Pelanggaran yang terjadi ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ancaman PHK, pemutusan hubungan kerja. Kedua, kerja lembur paksa yang tidak dibayar. Ketiga, intimidasi terhadap pekerja bergabung dengan serikat. Keempat, kekerasan berbasis gender dan pelecehan seksual. Kelima, upaya menghambat kebebasan berserikat. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang dampak negatif yang terjadi dari sebuah PHK. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali dampak negatif yang terjadi akibat dari PHK, terutama kepada para pekerja yang telah terkena PHK, yang kedua kepada masyarakat sekitar, dan yang ketiga kepada perekonomian daerah. Salah satunya itu kepada kehilangannya sebuah mata pencarian atau sumber pendapatan utama bagi ribuan pekerja, menyebabkan kesulitan ekonomi yang serius bagi mereka dan keluarga mereka. Tingkat stres dan depresi meningkat. Kehilangan pekerjaan juga seringkali dikaitkan dengan peningkatan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Kesulitan mencari pekerjaan baru, terutama bagi pekerja dengan keterampilan terbatas atau dengan usia yang sudah cukup untuk mencari pekerjaan baru, bisa menjadi tantangan yang sangat besar untuk mereka. Dan yang terakhir yaitu kerugian finansial jangka panjang. Selain kehilangan gaji, pekerjaan juga mungkin kehilangan akses terhadap tunjangan kesehatan, pensiun, dan manfaat lainnya yang disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah penyelesaian yang dilakukan perusahaan. Penyelesaian hubungan kerja yang sehat, baik, dan benar menurut PT Sai Apparel berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta terdapat juga pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang atau UU Ketenagakerjaan bahwa jam lembur hanya dapat dihitung maksimal 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Apabila pekerja menjalani jam kerja tersebut atau melebihi waktu kerja, perusahaan wajib membayar upah kerja lembur. Berikut penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan PT Sai Apparel, yaitu memberikan pesangon atau para pegawai itu diberi pesangon dengan jumlah 40 juta sampai 70 juta rupiah yang disepakati antara karyawan dan perusahaan, dan juga diberi kesempatan untuk kembali melamar kerja pada perusahaan tersebut, namun dengan status pegawai kontrak atau PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Selain
mendapatkan pesangon, perusahaan juga harus menjelaskan alasan atau tujuan tertentu kenapa terjadi PHK tersebut. Alasan yang jelas ini itu terdampak COVID-19 pada 2019 dan 2023. Selain itu, perusahaan juga menjual sebagian lahannya kepada PT Jarum. Dan yang terakhir adalah pengajuan perjanjian bersama, yaitu pekerja yang terkena PHK akan mendapat jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dari pemerintah. Pekerja juga akan mendapat jaminan kesehatan nasional atau JKN selama 6 tahun pasca PHK tanpa membayar iuran. Mungkin segitu aja presentasi atau video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.